Lu pernah mikir nggak kalau lu tuh kerja buat hidup atau hidup buat kerja? Karena tentu itu beda. Lu pasti paham kalaupun nggak dijelasin secara detail gitu kan ya. Awalnya sih emang kita itu kebanyakan kerja untuk hidup, tapi lama-lama karena kebiasaan jadi hidup untuk bekerja. Ya itulah realitas kantor zaman sekarang. Selain itu, gimana sih kondisi kantor zaman sekarang atau perusahaan? Kebanyakan kantor atau perusahaan sekarang itu gimana caranya bikin nyaman karyawan di kantor? Berkaitan dengan isu-isu Gen Z yang kurang nyaman bekerja atau dikit-dikit manja, dikit-dikit resign gitu kan ya. Tapi mereka sangat begitu kreatif gitu kan ya. Tenaganya, tenaganya sangat diperlukan di perusahaan. Lihat deh perusahaan zaman sekarang, kebanyakan gimana caranya pegawai itu bisa betah di kantor, mau itu dikasih fasilitas yang lain ataupun dari cara bosnya atau pegawainya ngerangkul anak buahnya gitu kan, bervariatif lah. Sebelum kita lanjut ke materi, lebih baik sih lu nonton ini tuh kayak lagi apa ya, sambil ngopi atau sambil nyantai atau sambil tiduran. Kalau misalkan malam-malam lu bisa pakai headset dengerin ocehan gue yang gak bermutu. Bukan gak bermutu, maksudnya ya sambil tidur atau sambil ngapain gitu kan ya. Tapi dengan ocehan pun yang insya Allah gue kasih yang bermanfaat gitu kan ya. Nah sekarang lanjut ke materi. Apa sih pegawai yang menjilat itu gitu? Pegawai yang menjilat itu berdasarkan pengalaman gue di dunia kerja, orang yang menjilat dan orang yang ngebangun relasi secara profesional itu kelihatan. Pertama, yang menjilat itu gak selamanya yang selalu deketin bos gitu. Jadi misalkan orang-orang yang deket bos gitu, dia lagi ngejilat bosnya sendiri, itu belum tentu gitu. Barangkali misalkan dia dipanggil sama bosnya dikasih project atau apa gitu kan ya. Yang ngejilat bos itu adalah orang yang pertama sengaja datang ke rumahnya, mau itu ngirimin makanan, bingkisan atau apa gitu kan ya. Nah, terus yang ngejilat itu yang nurutin semua kemauan bos walaupun secara peraturan banyak yang dilanggar. Misalkan bos lu tuh minta A, padahal si A itu udah tahu lu tuh salah gitu. Kalau lu ngelakuin itu salah, tapi tetap minta dilakukan sama lu. Nah itu lu lagi menjilat gitu kan ya. Lu lagi menjilat bos lu sendiri biar bosnya senang. Kalau ada apa-apa bisa gampang dan bisa mudah naik jabatan. Kalau yang suka show up atau presentasi atau apa-apa deket sama bos gitu kan ya di kantor, itu belum tentu ngejilat gitu. Tapi dia tahu cara bermain seperti yang kemarin gue bahas gitu kan. Dia tahu cara mengatur ritme pekerjaan. Ya wajar lah kalau misalkan apa-apa kerjaan project lu minta saran dari bos lu sendiri, terus gimana ya, apa yang menjadi keinginan perusahaan itu kan dipertanggungjawabkan sama bos lu. Jadi gimana lu bisa sharing sama bos lu sendiri, gak harus menjilat gitu kan. Itu menurut gua bukan menjilat, tapi emang profesional gitu kan ya. Cuman pandangan orang lain pasti beda aja gitu kan. Jangan deket-deket, katanya dia tuh deket sama manajer misalkan. Itu tuh obrolan udah pasti biasa masuk ke telinga lu sendiri. Cuman santai aja, karena niat lu bukan ngejilat bos, cuman kerja secara profesional itu ya seperti itu gitu kan ya. Kecuali yang tadi dijelaskan lu datang ke rumahnya bawa makanan, bawa uang. Nah itu udah masuk gratifikasi di dunia pekerjaan agar bisa naik jabatan. Tolong bos lu juga tahu gitu. Apakah anak ini layak untuk naik gaji atau naik jabatan? Pasti punya pandangan tersendiri, kecuali bos lu yang kurang profesional, yang keinginan pribadinya ingin dijalankan kalau misalkan tidak dijalankan keinginan pribadinya, nanti dia ngamuk atau ngaruh ke pekerjaan. Nah, kecuali bos lu tuh tipikal yang kayak gitu, itu sulit. Memang ada sih tapi gak banyak lah.
Nah, lalu gimana sih cara kita ngebangun relasi secara profesional di kantor? Yang pertama, masih tetap lu harus datang pagi. Itu tuh tips apapun di dunia kerja, pertamanya pasti datang pagi. Gimana caranya lu bisa datang pagi aja, datang lebih pagi dari orang yang lain, karena itu tuh seperti yang gue udah jelasin, nunjukin bahwa itu adalah kesiapan lu. Gimana persiapan semua berawal di pagi hari. Kalau misalkan pagi-pagi lu udah kesiangan, gimana kerjaannya ke depan? Karena dengan lu datang pagi-pagi lu bisa beres-beres, lu bisa prepare lebih awal dibanding yang lain. Lu bisa ngebangun tren positif atau vibe positif di hari tersebut gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting sekali. Tanggung jawab di sini itu adalah gimana lu nyelesain suatu progres atau kerjaan secara beres. Jangan ada kerjaan yang ditunda-tunda. Misalkan, kerjaan ini mah besok lagi, besok lagi. Karena kita nggak tahu kerjaan besok atau kerjaan sore nanti barangkali ada kerjaan yang harus mendadak dikerjain gitu kan. Kita nggak tahu di nanti atau di esok harinya. So, kalau misalkan punya kerjaan segera dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab juga bukan soal pekerjaan, tapi tentang attitude lu di kantor. Kalau misalkan lu tipikal orang yang bertanggung jawab, apa yang dilakukan oleh lu beresin. Misalkan, contoh kecil ya, buang sampah, atau misalkan ke toilet, lu bersihin. Karena hal-hal sekecil itu tuh bakal jadi obrolan satu kantor. Ingat ya, di kantor itu yang namanya tembok dinding udah kayak bisa ngobrol. Kita gak tahu misalkan ada isu nih si Gali buang air atau kencingnya nggak disiram. Kalau misalkan itu udah jadi isu kantor, itu bakal nempel terus sama lu selama lu kerja di sana. Dan itu sangat memalukan sekali gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi yang baik yang lu harus jalanin sama bos lu atau sama pegawai sejawat lu. Nah, dengan bos nih gue sangat garis bawahi ya, kalau misalkan bos lu itu baru, jangan pernah ada obrolan lu ngebandingin bos lu sebelumnya. Misalkan, bos ini dulu ya waktu sama bapak ini kayak gini. Jangan pernah lu ngebandingin kayak gitu, karena setiap pemimpin itu beda gaya, beda cara bermain gitu kan ya. Yang pertama itu, terus yang kedua itu bakal nyakitin hati bos lu. Jangan sampai lu dicap jelek sama bos lu karena membanding-bandingkan cara bos lu bermain dan bos sebelumnya gitu kan. Selain karena perbedaan pemimpin, itu tuh bakal bikin sakit hati bos lu sendiri gitu kan. Komunikasi dengan bos lu cukup biasa aja, nyantai, tapi apapun yang bos lu suruh, coba lu kerjain dengan sungguh-sungguh gitu kan. Serta inisiatif apabila misalkan lu dikasih project sesuatu sama bos. Jangan nunggu bos lu nanya tentang project tersebut. Karena dengan begitu lu bakal dicap bagus secara lu inisiatif, gimana lu sungguh-sungguh ngerjain project tersebut gitu kan. Nah, selain ngebangun komunikasi dengan bos lu juga harus ngebangun komunikasi dengan pegawai yang lain termasuk OB atau satpam gitu kan. Lu harus kenal semuanya nih, semua orang yang ada di kantor itu. Karena kalau ada apa-apa, kita gak tahu yang bakal ngebantu kita itu siapa gitu kan. Nah, untuk poin yang berapa ya? Yang keempat, yaitu gak nyalahin orang pas ada masalah. Gimana pun masalah lu, jangan pernah lu nyalahin orang yang ada di kantor. Sebab orang itu yang ketemu tiap hari sama lu akan menjadi bumerang lu. Misalkan lu nyalahin tapi ternyata gak ada bukti-bukti, lu bisa kena sama atasan lu, kena SP atau kena punishment gitu kan. Nah, untuk yang kelima yaitu lu gak nyari panggung, tapi orang sadar akan kinerja lu gitu. Seperti yang gue kemarin bahas, sebenarnya yang nyari panggung itu bukan lagi ngejilat, tapi emang secara profesional cara main kerja itu kayak gitu. Di zaman sekarang ya, kerja itu nggak cukup lu kerja keras, tapi lu harus terlihat bahwa lu tuh bekerja keras karena media sosial sekarang makin canggih dengan adanya
grup WA atau apa-apa, dokumentasi itu gimana pun itu sangat penting sekali, gitu kan. Nah, mungkin dari gue seperti itu kalau misalkan konten gue bermanfaat, lu bisa sebarin videonya ke teman-teman lu. Atau kalau misalkan lu minta gue ngebahas apa tentang dunia kerja, lu bisa komen di bawah. Gue gali. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih.